Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini kami akan sajikan kisah horor yang tegang dan menyeramkan dari seluruh pelosok negeri. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tanda loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Malam itu dingin. Angin laut Jawa membawa aroma asin yang menusuk hidung, menyelimuti dermaga. Sebuah tempat pelelanan ikan, di kota kecil yang terletak di Pantura, Jawa Tengah, hawa terasa lembab dan menyesakan. Di bawah cahaya redup lampu jalan, bayangan panjang terpantul di atas lantai dermaga yang basah. Junaenah, pedagang ikan tangguh, berdiri memeluk tubuhnya. Suhu dingin bukan hal baru baginya, tetapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa seperti diawasi, namun ketika menoleh, hanya kegelapan yang menyapa. Sebelum melanjutkan kisahnya, buat kalian yang memiliki kisah atau pengalaman mistis silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan menyajikan kisahnya untuk kalian. Lelang ikan di TPI Pantura selalu dimulai pada pukul 2 dini hari, saat kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi. Namun bagi para pedagang ikan seperti Junaenah, inilah waktu tersibuk. Sejak bertahun-tahun, dia telah menjadi pelanggan setia di pelelangan ini, selalu datang lebih awal dan pergi dengan hasil tangkapan terbaik. Suara-suara pedagang saling bersahut-sahutan, mencoba menawar ikan segar dari laut. Di kejauhan, kapal-kapal nelayan bergoyang perlahan, mengikuti irama gelombang. Bau amis bercampur aroma garam, sementara suara deburan ombak menjadi latar suara yang konstan. Junaenah menunggu gilirannya di dekat kasir, mencatat jumlah ikan yang akan dibelinya. Wajahnya tegas, kulitnya kecoklatan akibat sering terpapar sinar matahari. Rambutnya diikat sederhana, sedikit beruban, namun sorot matanya tetap tajam. Dia tahu bahwa setiap rupiah yang dikeluarkannya malam itu akan menentukan berapa banyak keuntungan yang bisa dia bawa pulang esok hari. Bu Junaenah, sudah siap beli ikan tongkolnya? Tanya petugas kasir yang sudah akrab dengannya. Siapkan 50 keranjang, saya bayar tunai. Ujar Junaenah menjawab, namun, sebelum transaksi selesai, suara berat terdengar dari belakang. Bu, saya mau bicara. Junaenah menoleh, mendapati Karyono berdiri dengan wajah kusut. Tubuh kurus pria itu tampak gemetar, matanya merah seperti habis minum minuman keras. Bau alkohol menusuk hidungnya. Bu, saya kalah judi lagi, katanya dengan suara serak. Tolong, pinjamkan saya uang. Cuma sedikit, buat bayar utang. Junaenah memutar bola matanya, menghela napas panjang. Karyono, berapa kali saya bilang, saya tidak akan meminjamkan uang lagi, utangmu sudah banyak. Kalau terus begini, lebih baik kau berhenti kerja di sini, jawab Junaenah dengan nada ketus. Karyono terdiam. Wajahnya merah padam, marah bercampur malu. Namun dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap Junaenah dengan sorot mata dingin, lalu berjalan pergi sambil mengepalkan tinju. Pagi itu, ketika matahari mulai menyembul dari balik cakrawala, jeritan mengerikan memecah keheningan. Seorang nelayan yang sedang membersihkan perahu menemukan tubuh Junaenah tergeletak di belakang gudang ikan. Darah menggenang di sekitar tubuhnya, wajahnya pucat dengan mata yang terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Sebuah ganco berlumuran darah tergeletak di samping tubuhnya, masih menancap di dadanya. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Semua orang terkejut. Polisi segera datang ke tempat kejadian. Petugas memeriksa setiap sudut dermaga, mencari petunjuk. Karyono ikut dimintai keterangan. Wajahnya tampak pucat, air mata mengalir deras. Bu Junaenah seperti ibu saya sendiri, jerit Karyono sambil terisak. Siapa yang tega melakukan ini? Ujar Karyono lagi, polisi tidak menemukan bukti yang mengarah padanya. Karyono tampak sangat meyakinkan, bahkan pingsan saat sedang dimintai keterangan. Tidak ada yang mencurigai bahwa dialah pelaku sebenarnya. Malam pertama setelah kematian Junaenah, Karyono pulang ke rumah kecilnya di pinggir kota Pantura. Di dalam lemari kayunya, ia menyimpan perhiasan milik Junaenah, cincin emas, gelang, dan kalung. Ia merasa lega, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Di tengah keheningan, suara aneh terdengar dari lemari kayu. Suara gemeretak seperti sesuatu yang sedang menggores kayu. Krak, krak. Karyono terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menatap lemari itu dengan ketakutan. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun, suara itu semakin keras. Karyono memberanikan diri membuka lemari, dan di dalamnya dia menemukan kotak perhiasan yang telah terbuka. Isinya berceceran di lantai,
berlumuran darah segar. Suara berbisik terdengar, suara yang dikenalnya. "Kembalikan, Karyono!" Tubuhnya gemetar hebat. Dia menutup lemari dengan paksa dan merosot di lantai, mulutnya berkomat-kamit memohon ampun. Malam-malam berikutnya, teror semakin menjadi. Sosok Junaenah muncul di setiap sudut ruangan, wajahnya pucat dengan darah yang terus mengalir. Karyono mendengar langkah kaki menghantui di sepanjang malam. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tubuhnya semakin kurus dan lemah. Akhirnya, dia menyerah pada rasa bersalah. Pagi-pagi buta, Karyono mendatangi kantor polisi. "Saya yang membunuh Junaenah," katanya lirih. "Saya ingin menyerahkan diri," lanjut Karyono. Polisi kaget, tetapi menerima pengakuannya. Karyono dijebloskan ke sel tahanan. Namun, malam itu menjadi malam terakhirnya. Ia ditemukan tergantung di kamar mandi tahanan, tubuhnya dingin membeku. Di dinding kamar mandi, tertulis pesan dengan darah, "Dosa tak akan pernah tidur." 2 bulan setelah kematian Karyono, Pantura mulai tampak seperti kota mati. Dermaga yang biasanya ramai dengan aktivitas lelang ikan kini sepi. Pedagang mulai takut berjualan di malam hari, takut bertemu dengan bayangan yang masih gentayangan di gudang tua. Namun, Fathoni, suami Junaenah, masih sering terjaga di malam hari. Kesehatannya semakin memburuk, tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat seperti tidak pernah melihat sinar matahari. Kedua anaknya sering menangis di malam hari, mengatakan bahwa mereka mendengar suara ibu mereka memanggil dari luar rumah. "Ayah, ibu ada di luar." "Dia ingin masuk," kata si bungsu suatu malam dengan suara lirih. Fathoni hanya bisa menggigil sambil memeluk kedua anaknya. Setiap malam, suara itu datang. Bisikan lembut tetapi penuh ancaman. "Fathoni, aku di sini." "Kenapa kau tidak membukakan pintu?" ujar suara itu. Pintu depan rumah mereka berderak perlahan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Lantai kayu berderit seolah-olah ada yang berjalan di atasnya. Bau amis menyeruak di udara, membuat Fathoni mual. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus menyelesaikan ini. Fathoni memutuskan pergi ke rumah paranormal desa, Mbah Sinto, seorang wanita tua yang dikenal bisa berkomunikasi dengan roh. Mbah Sinto tinggal di rumah kecil di tepi hutan, jauh dari keramaian desa. Rumahnya dipenuhi aroma kemenyan dan tumbuhan kering yang digantung di langit-langit. "Kau datang terlambat, Fathoni," kata Mbah Sinto dengan suara serak begitu melihatnya. "Roh istrimu sudah terlalu marah. Dia tidak akan pergi dengan mudah," ujar Mbah Sinto. "Aku hanya ingin dia tenang, Mbah. Aku ingin dia beristirahat dengan damai," kata Fathoni dengan suara bergetar. Mbah Sinto mengangguk. "Kau harus menghadapinya. Tidak ada cara lain. Bawa sesaji ini ke dermaga, di tempat jasadnya ditemukan. Di sana, kau akan bertemu dengannya." Fathoni membawa sesaji berupa bunga, air kelapa, dan kain putih. Dia berjalan menuju dermaga saat malam mulai larut, hanya ditemani suara ombak yang menghempas. Ketika dia tiba di gudang tua, semuanya terasa sunyi. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan bau amis kembali menyengat. Fathoni menaruh sesaji di lantai, berlutut, dan mulai berdoa. "Istriku, Junaenah, aku mohon, tenanglah. Kembalilah ke tempatmu seharusnya. Biarkan aku dan anak-anak kita hidup dalam damai," kata Fathoni dalam doa. Lalu, suara itu muncul. Suara langkah kaki. Pelan, tapi pasti, mendekatinya. Fathoni menoleh, dan di sana, di sudut gudang, berdiri Junaenah. Wajahnya tetap seperti saat dia ditemukan tewas, wajahnya pucat, dengan darah mengalir dari dada. "Fathoni," suaranya lirih, tetapi penuh dendam. "Mengapa kau membiarkan aku mati?" ujar sosok itu. Fathoni terisak, air matanya mengalir deras. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mohon, maafkan aku," kata Fathoni. Junaenah berjalan mendekat, semakin dekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Fathoni. Tangannya yang dingin menyentuh pipi Fathoni. "Kau seharusnya melindungiku," ujar sosok itu. Tiba-tiba, Junaenah menjerit dengan suara mengerikan, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Sesaji yang ada di lantai terlempar, dan api lilin padam seketika. Fathoni merasa tubuhnya ditarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat.
Ketika Fathoni membuka matanya, dia sudah tidak berada di dermaga. Dia berada di sebuah tempat gelap, seperti hutan yang tidak dikenalnya. Udara terasa berat, dan dari kegelapan, dia melihat sosok-sosok bayangan bergerak mendekat. Mereka adalah arwah-arwah yang terjebak. Wajah-wajah mereka hancur, tubuh mereka berlumuran darah. Mereka bergerak mendekat, dan di antara mereka, Junaenah muncul kembali, kini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kau akan membayar dosa-dosa yang tidak kau lakukan, Fathoni, bisiknya, tapi aku akan membawamu bersama mereka. Kata sosok yang menyerupai Junaenah. Fathoni berteriak, memohon ampun, tetapi suaranya menghilang di tengah kegelapan. Pagi harinya, warga desa menemukan tubuh Fathoni tergeletak di dermaga, matanya terbuka lebar, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi tubuhnya dingin seperti es. Di dekat tubuhnya, sesaji yang dia bawa telah berantakan, dan di lantai dermaga, tertulis pesan dengan darah dosa, tak akan pernah tidur. Sejak kematian Fathoni, desa Pantura perlahan-lahan ditinggalkan oleh penduduknya. Dermaga yang dulu ramai kini kosong, gudang tua menjadi bangunan yang terlupakan, dihantui oleh bayangan masa lalu. Namun, setiap malam, bagi mereka yang cukup berani mendekat, suara bisikan masih terdengar. Aku di sini, menunggu, dosa-dosa kalian. Tahun-tahun berlalu, dan desa Pantura nyaris dilupakan. Hanya beberapa keluarga tersisa, menjalani hidup dengan sunyi, diiringi bisikan angin laut yang membawa kenangan masa lalu. Namun, misteri kematian Junaenah dan Karyono tetap menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, penuh dengan ketakutan dan rasa penasaran. Namun, suatu hari, seorang pria bernama Andika, jurnalis muda dari kota, mendengar kisah itu dan merasa tertarik. Dia tiba di Pantura dengan tujuan mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Andika tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, setiap misteri pasti ada penjelasan logisnya. Ketika dia sampai di desa itu, suasana sepi menyambutnya. Rumah-rumah tampak tua dan kusam, jalanan berdebu, dan hanya ada sedikit orang yang keluar rumah. Dia bertemu dengan seorang wanita tua, Bu Mirah, yang masih tinggal di sana. "Kau mau mencari tahu tentang apa, Nak?" tanya Bu Mirah dengan suara bergetar. "Saya ingin tahu tentang kematian Junaenah dan Karyono," jawab Andika. "Banyak orang bilang ada yang aneh di sini," kata Andika lagi. Bu Mirah menatapnya dengan tatapan kosong. "Nak, sebaiknya kau pulang. Jangan mengusik yang sudah mati," kata Bu Mirah. Namun, Andika tetap pada pendiriannya. Dia ingin melihat dermaga tua itu sendiri, tempat di mana semua cerita bermula. Malam itu, Andika berjalan menuju dermaga dengan senter di tangan. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara ombak dan angin yang menemani langkahnya. Bau amis masih tercium, meskipun tidak ada aktivitas nelayan di sana. Gudang tua itu masih berdiri. Kayu-kayunya lapuk, tetapi pintunya sedikit terbuka, seolah-olah mengundang siapa saja yang ingin masuk. Andika menyalakan senternya, menerangi kegelapan di dalam gudang. Lantai gudang penuh dengan debu dan lumut, tetapi di tengah-tengahnya, Andika melihat bekas-bekas darah yang telah kering. Suasana semakin mencekam ketika dia mendengar suara langkah kaki. Kerak, kerak. Dia berbalik, tetapi tidak ada siapapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan itu. "Siapa di sana?" tanya Andika. Suaranya gemetar meski berusaha terdengar tegar. Tidak ada jawaban, tetapi suara langkah kaki semakin mendekat. Andika mencoba menguatkan diri. "Saya tahu ini hanya cerita. Ini pasti hanya ilusi," gumam Andika. Namun, tiba-tiba senter di tangannya mati, dan dalam gelap, dia mendengar suara bisikan lembut. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara bisikan itu, Andika merasakan napas dingin di tengkuknya. Dia berlari keluar gudang, kakinya tersandung, tetapi dia berhasil keluar dan kembali ke desa. Kembali di rumah Bu Mirah, Andika gemetaran. "Saya melihat sesuatu, Bu." "Ada yang mengikuti saya," kata Andika. Bu Mirah menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Kau bodoh, Nak. Mereka tidak pernah pergi. Mereka masih di sini," ujar Bu Mirah. Bu Mirah kemudian mengisahkan sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. "Aku tahu siapa pembunuh sebenarnya, bukan hanya Karyono. Tapi ada yang lain," tutur Andika. Andika tertegun. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Andika. "Fathoni, suami Junaenah, juga terlibat."
Dia tahu Karyono akan membunuh istrinya, tapi dia tidak mencegahnya. Dia membiarkan Junaenah mati karena ingin menguasai harta, kata Bumirah lagi. Andika tercengang. Tapi kenapa dia juga mati? Tanya Andika lagi. Bumirah menghela napas panjang. Karena roh Junaenah tidak akan memaafkan siapapun yang mengkhianatinya. Jelas Bumirah. Andika memutuskan untuk pergi dari desa itu keesokan harinya, tapi malam terakhirnya menjadi mimpi buruk. Di tengah malam, dia terbangun karena mendengar suara pintu diketuk. Ketika dia membuka pintu, tidak ada siapapun. Tapi bau amis yang menyengat memenuhi udara. Di lantai, dia melihat jejak darah yang mengarah keluar rumah. Dengan tubuh gemetar, dia mengikuti jejak itu, dan di ujung jalan, dia melihatnya. Sosok Junaenah berdiri, wajahnya hancur dengan darah yang terus mengalir dari dadanya. Kau tidak akan pernah lari dari dosa, kata sosok itu. Andika menjerit, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Esok paginya, warga desa menemukan tubuh Andika tergeletak di depan gudang tua, wajahnya penuh ketakutan seperti Fathoni dulu. Desa Pantura akhirnya benar-benar ditinggalkan. Tak ada lagi yang berani tinggal di sana. Dermaga tua itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu tragedi yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Dan hingga kini, bagi mereka yang cukup berani mendekat, suara bisikan masih terdengar di malam hari. Dosa tak akan pernah tidur. Terima kasih Sobat Tirai Goib, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta tekan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.